Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, dan informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang bikin bahagia tenaga honorer. Tentunya siap-siap ini akan mendapatkan berkat yang besar ke depan ini. Nah, di sini disampaikan bahwa Pasal 22 Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara membuat honorer bahagia. Tentunya tenaga honorer siap-siap banjir cuan. Jadi untuk memastikannya Bapak Ibu, silakan simak informasi berikut. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Satu informasi lagi yang dicatat oleh lengkongayo.bandung.com terkait dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jadi di sini sampaikan supaya kita simak bersama pasal 22 revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang bikin tenaga honorer bahagia dan banjir cuan ke depan. Isu mengenai penghapusan tenaga honorer sebelum 28 November 2023 sempat mencuat di kalangan masyarakat. Hal ini jelas menjadi momok yang menakutkan bagi para tenaga honorer yang terancam kehilangan pekerjaan di seluruh tanah air Indonesia. Karena satu pun para tenaga kerja yang sedang bekerja, apalagi honorer, bila kita tanya satu persatu, tidak bakal ada satupun yang menjawab mau ketika penghapusan itu diterapkan. Bagaimana tidak, bukannya segera diangkat menjadi aparatur sipil negara setelah sekian lamanya bekerja dan mengabdi kepada negara, kini tenaga honorer malah terancam diberhentikan secara serentak oleh pemerintah mengingat adanya rencana penghapusan. Tetapi kabar baiknya, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB berjanji akan mengamankan 2,3 juta pegawai honorer non-aparatur sipil negara agar bisa terus bekerja. Salah satu solusi yang ditawarkan agar bisa terus bekerja yakni diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K. Itu harga mati Bapak Ibu ya, solusi tepat untuk menyelamatkan honorer dari status honorer menjadi ASN, yaitu ASN P3K. Pengangkatan pegawai honorer non-aparatur sipil negara menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K nantinya diatur melalui revisi undang-undang atau RUASN yang sedang digodok pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kita bersabar menunggu pengesahannya saja. Kendati demikian, kini draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut dikabarkan sudah final dan tinggal menunggu persetujuan dari berbagai pihak hingga disahkan. Bila undang-undang tersebut disahkan, nantinya pegawai non-aparatur sipil negara atau honorer non-ASN yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan menerima sejumlah kejutan atas kebijakan pemerintah.
seperti jaminan hari tua atau JHT yang akan diperoleh oleh pegawai pemerintah dengan pelanjut kerja atau P3K, sehingga memiliki kesetaraan layaknya bagaikan pegawai negeri sipil pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dalam perubahan pasal 22 yang menyebut sebagaimana berikut ini. Pasal 22, P3K berhak memperoleh pertama, A. Gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kemudian B. Cuti. Kemudian C. Pengembangan kompetensi. Seterusnya D. Jaminan hari tua. Dan E. Perlindungan. Ini tulis poin 22 dalam draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Semoga ketuk palu segera Bapak Ibu. Dan kita doakan bersama, kiranya usaha keras pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memikirkan hal positif bagi honorer P3K dan PNS sebagaimana yang telah dimuat di dalam draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara bisa segera mungkin ketuk palu dalam waktu yang cepat ini. Sehingga nantinya dengan begitu, bila tenaga honorer diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, akan menerima sejumlah hal. Dan itulah yang disebut dengan kejutan bila nantinya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kalau sudah ketuk palu. Jadi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 22 revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang sebentar lagi segera akan disahkan. Nah, Bapak Ibu honorer, tentunya ini merupakan satu kabar gembira bahwa setelah nantinya hal ini menjadi satu keputusan pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, maka kabar sukacita akan segera diraih oleh Bapak Ibu honorer sehubungan dengan semua apa yang telah dimuat di dalam draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah hal yang sifatnya positif, berpihak kepada seluruh honorer, baik pegawai negeri sipil, demikian dengan para P3K. Dan yang paling membahagiakan Bapak Ibu, dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara juga mengatur terkait penyelesaian dan pengangkatan honorer untuk merubah status honorer dari status pegawai honorer menjadi aparatur sipil negara, baik nantinya menjadi PNS, demikian dengan P3K, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Samsur Rizal, bahwa yang bisa menjadi PNS akan diselamatkan jadi PNS dan kemungkinan juga menjadi P3K. Demikian informasinya. Selamat bagi Bapak Ibu yang akan diselamatkan oleh revisi Undang-Undang ASN untuk diangkat menjadi ASN dan juga para P3K yang akan dapat pensiunan. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.